Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Gua ingin berbicara atau ngobrolin terkait dengan masih spekulasi masa depan pelatih dari Manchester United, manajer dari Manchester United. Tentu saja kabar Erik ten Hag bisa saja selesai. Ada yang mengatakan atau diberitakan ya kalau setelah musim ini berakhir maka akan ditentukan apakah akan menjalani musim depan atau akan dihentikan. Dan kalau dihentikan artinya dipecat ya. Tentu saja ada biaya kompensasi yang harus dibayarkan. Di sisi lain juga Manchester United tidak mungkin tanpa pelatih ya kan, tetap harus mencari gantinya. Ada beberapa kabar, ada beberapa nama yang disebutkan. Dan gua ingin membahas ini. Ada sebuah kabar yang mungkin akan bisa jadi calon pelatih selanjutnya dari Manchester United. Calon kuat, bisa jadi calon kuat juga. Karena Graham Potter ini dikabarkan tadi malam ya, kalau dia ini menjadi salah satu kandidat kuat sebenarnya. Ditaksir ya, diinginkan, bahkan diakses juga oleh Ajax Amsterdam. Ajax musim ini kacau. Dan mereka juga melakukan gonta-ganti pelatih. Manajemen baru masuk ya. Dan tentu saja salah satu yang akan dilakukan atau yang sedang mereka lakukan adalah mencari pelatih untuk musim depan. Dan Graham Potter ini menjadi salah satu kandidat, bahkan kandidat terkuatnya. Namun Graham Potter diberitakan ya kalau dia ini menolak peluang untuk bisa menjadi pelatih kepala dari Ajax Amsterdam. Dan ya ini tentu saja menjadi spekulasi ya, menjadi kemungkinan juga bisa jadi ya. Artinya apakah memang Graham Potter ini menunggu Manchester United. Dan itu bukan hal yang menurut gua bukan hal yang tidak mungkin sih. Diberitakan di The Athletic ya, di artikel tadi, kalau gue simpulkan memang sudah ada pembicaraan antara Graham Potter dengan Ajax Amsterdam. Namun Graham Potter akhirnya menarik diri ini dengan alasan ini saatnya tidak tepat, proyeknya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Graham Potter. Bisa jadi memang ada berbagai alasan, tapi apakah memang motivasinya murni karena proyek itu tidak sesuai, atau memang Graham Potter menantikan tawaran lain yang bisa jadi itu adalah Manchester United. Nah, menjadi pelatih di Manchester United bagi Graham Potter, menurut gue ini sekali lagi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Gue tidak ingin membahas tentang kompetensi dulu ya, ataupun kualitas di sini. Gue ingin membahas terkait dengan kenapa ini merupakan sebuah kemungkinan. Nomor satu, Graham Potter tidak sedang terikat kontrak dengan klub manapun. Artinya Manchester United tidak perlu menebus, tidak perlu membayar kompensasi. Bisa dikatakan kompensasi tambahan ya jika ingin mendatangkan Graham Potter. Kenapa? Ketika Graham Potter datang di musim panas nanti, artinya Erik ten Hag sudah dipecat. Dan kalau Erik ten Hag dipecat, maka Manchester United harus mengeluarkan kompensasi ya kan, karena kontraknya baru selesai musim depan. Kabarnya kompensasi sendiri bisa sekitar 10 jutaan. Sehingga ya Manchester United harus membayar kompensasi. Kecuali memang kalau Erik ten Hag yang mengundurkan diri, ini mungkin situasi agak berbeda. Tapi menurut gue itu kemungkinannya kecil. Nah, di sisi lain atau faktor nomor 2 adalah Dan Ashworth. Bagaimana memang Dan Ashworth ini sudah pernah bekerja sebelumnya dengan Graham Potter. Jadi sudah ada keterkaitan. Dan menurut gua, siapapun yang akan menjadi pelatih Manchester United musim depan dengan manajemen baru, sinergi, kerjasama, kesepahaman, ini akan menjadi salah satu faktor utama. Salah satu faktor utama, dan bisa jadi ini akan menjadi faktor utama yang nomor 1. Dimana ketika ingin menjadi pelatih Manchester United ya untuk musim depan dengan manajemen yang baru, tentu saja assessment, tentu saja dialog, diskusi, kurikulum vitae itu dari sisi teknis sudah tersedia dari masing-masing pelatih. Tinggal bagaimana apakah sesuai atau tidak ya dengan yang ingin dibangun oleh manajemen, terutama dari sisi teknis. Dan menurut gua ini yang akan menjadi salah satu faktor besar penentu siapa yang akan menjadi pelatih Manchester United musim depan. Dan Dan Ashworth dan Graham Potter ini sudah pernah terjalin. Belum lagi dengan Sir Dave Brasswold juga, yang menurut gue ya ini bisa jadi faktor nomor 2 juga sih penentu kalau memang Graham Potter katakanlah akan datang ke Manchester United. Peluangnya seperti apa untuk musim depan kalau seandainya memang
Erik ten Hag ini selesai. Nah, kalau sekarang kita berbicara terkait dengan kompetensi ataupun kualitas dari Graham Potter, tentu saja Graham Potter ini terakhir kali dia dipecat oleh Chelsea di akhir musim lalu menuju akhir ya, tepatnya di bulan April. Berarti dia tidak sampai setahun di Chelsea. Tentu saja Chelsea pada saat itu ada pemilik baru ya kan, Todd Boehly, dia masuk menggantikan Thomas Tuchel, dan memang apa yang dilakukan di Chelsea sendiri tidak cukup mengesankan. Kendati pun sebelumnya dia di Brighton ini cukup lumayan disebutkan demikian. Namun, dan juga sebelumnya di Swansea dia pernah juga ya, dan tentu saja yang luar biasa adalah di Oosterlund. Namun kalau gue lihat bagaimana kiprah dari Graham Potter di Brighton, ketika Graham Potter masuk, dia membawa Brighton ini finish di peringkat 15, peringkat 16, lalu naik di peringkat ke-9. Artinya Brighton yang memang biasanya identik dengan tim papan bawah ini bisa diangkat menjadi tim papan tengah, bahkan sesekali juga bisa menyodok agak sedikit ke papan atas. Nah, yang menarik menurut gue adalah apa yang dilakukan Graham Potter di Brighton. Dia itu tidak melakukannya langsung di musim pertama. Di Brighton, lihat, dia dari peringkat ke-15, lalu peringkat ke-16 ya, baru dia bawa ke peringkat ke-9. Naik dari peringkat ke-16 ke peringkat 9, luar biasa, 7 peringkat. Poin pun juga naik cukup drastis dari 41 ke 51. Tapi jelas itu diperoleh di musim ketiganya. Artinya apa? Ada proses. Di Chelsea kenapa dia gagal? Menurut gue salah satu kemungkinan terbesar ya, dia tidak bisa mendapatkan support berupa kesempatan dan juga waktu. Sehingga belum setahun sudah selesai kontraknya. Dan ini penting juga bagi Manchester United. Ketika nanti katakanlah Graham Potter yang datang, atau siapapun ya, Thomas Tuchel, Xabi Alonso sekalipun ya, menurut gue, kalau seandainya, gue tahu ini tidak mungkin ya, tapi kalau seandainya itu datang, tetap butuh yang namanya proses, butuh yang namanya waktu. Graham Potter di Brighton, lihat, dari peringkat ke-15, musim selanjutnya dia turun menjadi peringkat ke-16. Dari sisi peringkat tentu saja ada penurunan di sana. Mungkin ada sesuatu yang terjadi. Namun di musim ketiganya dia bisa naik. Kalau pada saat itu di peringkat ke-16 ya, di musim keduanya dia sudah diselesaikan, mungkin tidak bisa naik sampai peringkat 9 ya di musim berikutnya, karena sudah tidak bersama dengan Graham Potter. Roberto De Zerbi sendiri yang melanjutkan, menurut gua dia punya kualitas tentu saja, tapi bagaimana Graham Potter yang sudah membangun, menurut gua ya, memberikan beberapa fundamental berupa pondasi, ini juga harus diberikan kredit. Sama seperti Erik ten Hag di Manchester United, tentu saja ada beberapa pondasi yang sudah dibangun oleh pelatih sebelumnya, yang mungkin masih tersisa, yang bisa digunakan. Mungkin berupa pemain, mungkin berupa sistem, mungkin berupa fasilitas, dan lain-lain. Ini ada keterkaitan. Nah, di Manchester United hal ini sering sekali tidak cukup lancar terjadi ya. Jadi peninggalan dari pelatih sebelumnya ke pelatih setelahnya, sering sekali ada perubahan yang cukup drastis. Kenapa? Posisi sporting director di situ tidak ada. Yang menurut gue posisi sporting director inilah yang memegang rencana jangka menengah sampai dengan jangka panjang, sehingga jika ada pergantian pelatih, perubahannya tidak terlalu drastis, hanya lebih hal-hal yang detail, tidak terlalu meluas. Dan ini belum ada di Manchester United, yang baru akan ada mulai musim depan. Dan ini artinya apa ya? Manchester United sama kayak hampir kayak membuat sesuatu yang baru, sehingga balik lagi ketika pelatih siapapun itu ya, Graham Potter, gue tahu memang Graham Potter mungkin bukan kandidat yang favorit, karena apa yang diraih bersama dengan Chelsea ini tidak mengesankan. Sebelumnya juga level dalam tanda kutip hanya di Brighton. Thomas Tuchel pun juga demikian ya, di Chelsea, PSG, maupun juga di Bayern Munchen, dengan raihan yang didapat itu juga tidak secara konsisten terjadi, ada naik turunnya, hampir selalu ada konflik dengan manajemen. Ini juga membuat catatan tersendiri ya bagi Thomas Tuchel. Sementara Erik ten Hag, kita tahu musim ini banyak mendapat kritikan dari fans, keras kepalanya dan lain-lainnya. Artinya memang tidak ada kandidat yang menurut gua ini
sangat-sangat ideal untuk Manchester United musim depan. Ada nama-nama lain seperti Hans Flick, tentu saja dengan beberapa catatan. Zinedine Zidane pun juga tidak jelas ya apakah memang dia mau atau tidak, karena kalau memang dia mau pasti sudah ada pendekatan, tapi sampai dengan saat ini belum ada berita sama sekali. Dan nama-nama lainnya. Jadi tidak ada menurut gue kandidat yang sangat-sangat ideal atau mendekati ideal untuk melatih Manchester United. Karena menurut gue poin terbesarnya sebenarnya ada pada manajemen dulu. Manajemen harus rapi, manajemen harus solid, manajemen harus terbentuk dulu nih. Ketika itu sudah terjadi baru bisa berjalan ke unsur yang lebih teknis. Ada beberapa komentar dari Sobat Football United yang seperti biasa yang mengatakan gue pengacaranya Erik ten Hag ya, terlalu support ke Erik ten Hag dan lain-lain. Tidak, yang gue support di sini adalah pelatih Manchester United. Kenapa sih? Karena apa yang gue lihat selama 10-11 tahun belakangan terakhir ini, kita terlalu sering ganti-ganti. Dan dari situ gue simpulkan, mungkin permasalahan utamanya bukan pada pelatih, tapi seperti yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe, lingkungan dari pelatih, termasuk juga manajemen. Ketika kalau itu bisa solid, itu bisa rapi, itu sudah bisa terbentuk dulu, maka urusan teknis akan mengikuti. Ketika ada ganti-ganti pelatih, tidak ada perubahan yang terlalu drastis, hanya lebih melanjutkan dan juga memperbaiki. Dan perlu juga diingat bagi Sobat Football United mungkin yang sudah lama mengikuti channel Football United ini, ada beberapa komentar yang mengatakan, ya karena Bang Gus ini kan sama-sama Belanda, jadi supportnya ke Erik ten Hag. Bisa diingat ya, 3 musim yang lalu kalau tidak salah, ketika ada gonjang-ganjing pelatih Manchester United, ada 2 kandidat. Gue sebenarnya lebih cenderung yang kemana gitu ya, pada saat itu. Kendati pun yang satu juga sekarang sedang berjuang dengan klubnya ya kan. Tapi maksud gue begini, gue juga punya preference yang pada saat itu mungkin yang tidak terjadi. Artinya Erik ten Hag ini bukan pilihan gue sebenarnya, bukan yang gue inginkan, bukan yang gue favoritkan. Tapi ketika dia sudah jadi pelatih Manchester United, gue memegang apa yang dikatakan oleh Sir Alex Ferguson. Gue support manajernya, gue support pelatihnya sampai dengan saat terakhir. Karena menurut gue inilah yang tidak terjadi dengan David Moyes, dengan Jose Mourinho, Louis van Gaal, termasuk juga oleh Gunnar Solskjaer. Terlalu terpecah-pecah. Dan ini juga yang dikatakan oleh Andy Mitten, bahwa fans Manchester United di Akamsi sana, mereka selalu support manajernya sampai dengan saat terakhir, selalu support pelatihnya sampai dengan saat terakhir. Dan itu yang gue pegang sampai dengan saat terakhir. Tentu saja gue juga punya pendapat, punya kritikan. Menurut gue itu wajar, tapi ketika itu terlalu berlebihan ya menurut gue itu tidak baik seperti itu. Dan sama dengan situasi saat ini ya, gue berharap manajemen bisa dibentuk dulu, bisa solid dulu, bisa mulai bekerja dulu, baru kita lihat. Kalau memang Erik ten Hag diputuskan untuk diganti karena memang konsepnya berbeda, dianggap tidak kompeten dan lain-lain, so be it, ya sudah terjadi, nggak masalah. Cuman yang gue harapkan siapapun nanti yang masuk juga akan mendapatkan support yang sama, karena mereka juga akan butuh waktu dan mereka juga butuh yang namanya proses. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.